Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi Usliza Saputra, mahasiswa Ilmu Politik UIN Araniri, Banda Aceh. Di sini saya akan mencoba memaparkan sedikit pembahasan mengenai konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah. Yang pertama, saya akan membahas konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Penyebab terjadinya konflik antara Palestina dan Israel ada dua sebab. Yang pertama karena deklarasi Balfour, yang kedua karena resolusi PBB. Jalannya konflik. Yang pertama ada agresi militer dari Israel di jalur Gaza. Dalam upaya perdamaian konflik antara Israel dan Palestina, PBB menjadi mediator yang berusaha untuk memediasi kepentingan antara Palestina dan Israel. Selain itu, terdapat banyak resolusi yang dikeluarkan oleh PBB yang mempengaruhi konflik antara Israel dan Palestina. Waktu terjadinya konflik yaitu pada tahun 1947 sampai sekarang. Upaya penyelesaian. Ada dua upaya yang dilakukan oleh negara tersebut. Yang pertama, Konferensi Madrid pada tahun 1991. Konferensi ini mampu mempertemukan dan mempersatukan antara negara Palestina dan Israel dalam satu meja. Yang kedua, Konferensi Oslo pada tahun 1993. Dalam konferensi ini dicapai suatu kesepakatan terbentuknya pemerintah mandiri rakyat Palestina yang meliputi wilayah Gaza, Jericho, dan tepi barat melalui pembentukan otoritas rakyat Palestina. Akhir konflik. Konflik di Palestina dan Israel masih tetap berlanjut hingga sekarang karena belum adanya titik temu atas solusi dari kedua negara tersebut. Kedua, saya akan membahas konflik yang terjadi di Suriah. Sebab terjadinya konflik di Suriah ada beberapa sebab. Yang pertama, bermula dari grafiti di dinding sekolah yang dibuat oleh anak-anak sekolah yang bertuliskan As-Sa'ab Eskat el-Rezim, yang artinya rakyat ingin menyingkirkan rezim. Yang kedua, bencana kekeringan yang panjang. Yang ketiga, perang saudara. Yang keempat, berdirinya kelompok ISIS. Dan yang kelima, rezim As-Sa'ad yang kejam. Itulah beberapa faktor penyebab konflik terjadi di Suriah. Jalannya konflik. Pada awal tahun 2011, aksi-aksi demo mulai bermunculan di Suriah. Mereka menuntut agar diktator Bashar al-Assad mundur dari jabatannya. Akan tetapi, Bashar al-Assad tetap bersekukuh untuk mempertahankan rezim kepemimpinannya. Aksi demo ini dibubarkan oleh tentara Suriah dan mengakibatkan ditahannya beberapa demonstran. Tentara Suriah pun tak segan-segan untuk menggunakan senjata api bahkan tank untuk membungkam gerakan protes tersebut. Waktu terjadinya konflik yaitu pada 15 Maret 2011. Upaya penyelesaiannya pada bulan Oktober 2011 dan Juli 2012, Amerika Serikat mendukung draft resolusi yang berisi kecaman terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Bashar al-Assad dan pemberian sanksi terhadap Suriah. Akan tetapi mengalami kegagalan karena mendapat pertentangan dari negara Rusia dan Cina. Akhir konflik. Konflik di Suriah masih tetap berlanjut hingga sekarang karena belum mencapai titik temu atas solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, revolusi Melati. Saya akan membahas yang pertama, revolusi Melati di Tunisia. Sebab terjadinya revolusi bermula dari sebuah aksi yang dilakukan oleh seseorang tukang sayur yang bernama Muhammad Bouazizi yang berumur 26 tahun. Bouazizi adalah seorang sarjana lulusan S1 yang melakukan bakar diri di kota Saidi Bouzid akibat tidak terima barang dagangannya disita oleh polisi. Selain itu juga dalam bentuk protes terhadap kepemimpinan Zain al-Abidin bin Ali yang telah berkuasa selama 23 tahun. Aksi yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2010 tersebut menyulut semangat rakyat Tunisia yang merasa senasib dengannya. Akhir konflik. Pada 14 Januari 2011,
Zain Al-Abidin bin Ali menyatakan pengunduran diri dari tahta kepresidenannya. Yang kedua, saya akan membahas tentang revolusi Melati di Mesir. Sebab terjadinya konflik di Mesir, rakyat Mesir menuntut Husni Mubarak untuk segera turun dari tahta kepresidenannya. Di sini melibatkan rakyat Mesir dan Presiden Husni Mubarak. Jalannya konflik. Puncak revolusi konflik terjadi pada tanggal 25 Januari 2011. Rakyat Mesir menuntut Husni Mubarak untuk segera turun dari tahta kepresidenannya karena dianggap tidak mampu lagi memimpin Mesir. Akhirnya melalui jejaring sosial, ribuan rakyat Mesir berkumpul di alun-alun Tahrir, Kairo untuk melakukan demonstrasi. Upaya penyelesaian konflik. Pemerintah Mesir menutup segala akses komunikasi guna menghambat protes tersebut. Akhir konflik. Pada 10 Februari 2011, Mubarak menyerahkan kekuasaan presiden kepada Omar Sulaiman. Akan tetapi tindakan Mubarak ini ditentang oleh rakyat dan pada akhirnya kekuasaan sementara akan dipegang oleh Majelis Tertinggi Angkatan Bersenjata. Jadi kesimpulannya adalah konflik di Timur Tengah merupakan konflik yang terjadi diakibatkan adanya keinginan kuat dari rakyat-rakyat untuk merubah pemerintahan di negaranya masing-masing. Selain keadaan ekonomi sebagian negara yang tidak baik, kediktatoran pemimpin negara juga menjadi pemicunya. Keberhasilan Tunisia dan Mesir berakibat negara-negara lain di Timur Tengah yang sudah memiliki bibit-bibit revolusi menjadi tambah bersemangat untuk menjatuhkan pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.